Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi baru yaitu tentang aljabar Boolean. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Aljabar Boolean ini kita akan membahas teori-teori yang hampir sama yang telah kita bahas di materi konsep himpunan dan konsep logika proposisi sebelumnya. Yang disebut dengan aljabar Boolean ini adalah sebuah konsep aljabar yang disampaikan oleh salah seorang matematikawan dari Inggris, George Boole, di mana dia melihat bahwasanya konsep dari aljabar, himpunan dan logika itu memiliki kesamaan. Sehingga di sini dia buat suatu konsep aljabar Boolean yang dimana pemanfaatannya di sini banyak sekali digunakan dalam teknik elektro dan juga dalam pembangunan komputer ya saat ini. Jadi dalam perancangan simulasi digital, pembuatan IC dalam komputer itu menggunakan teori-teori yang ada dalam aljabar Boolean. Nah, hari ini kita akan bahas tentang seperti apa itu aljabar Boolean, apa itu yang disebut dengan ekspresi Boolean, dan bagaimana kita membuat sebuah fungsi Boolean. Yang pertama tentang aljabar Boolean. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan sebuah himpunan itu termasuk aljabar Boolean jika dia memenuhi satu, ada konsep atau kaidah pada operator biner untuk penjumlahan dan perkalian. Kemudian ada kaidah untuk operator uner atau komplement ya di sini. Terus selanjutnya kita memiliki himpunan yang nanti di mana elemen-elemen dari himpunan ini bisa didefinisikan pada operator penjumlahan, perkalian, dan komplement. Nah, sedangkan dalam himpunan ini itu akan terdapat dua elemen unik ya, yaitu contohnya 0 dan 1, yang dimana dia menjadi elemen unik dari B. Nah, di sini jika kita sudah memiliki kelengkapan dari sebuah aljabar Boolean yang dimana nanti kita bisa tuliskan dalam bentuk tuple B, operator penjumlahan, operator perkalian, dan operator komplement serta himpunan elemen unik dari sebuah himpunan B, contohnya 0 dan 1, maka dia disebut aljabar Boolean. Yang dimana selanjutnya setiap yang namanya elemen dari B itu ya, jika A, B, dan C ini elemen dari B, maka mereka itu harus bisa memenuhi 4 aksioma dari hukum aljabar, yaitu identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Nah, jika himpunan tersebut bisa memenuhi dari 4 aksioma ini, maka dapat dinyatakan sebagai aljabar Boolean. Jadi di sini kita pertama harus dulu menerangkan atau mendefinisikan himpunannya, kemudian kita menerangkan kaidah dari operatornya, operator penjumlahan, perkalian, kemudian kita uji cobakan setiap elemen dari himpunan tersebut pada 4 aksioma ini. Jika semuanya terpenuhi, maka himpunan tersebut dan operatornya bisa kita definisikan sebagai sebuah aljabar Boolean. Di sini, pada saat kita menyatakan tuple B, penjumlahan, perkalian, komplement, 0 dan 1 sebagai aljabar Boolean, maka kita perhatikan 0 dan 1 ini merupakan dua elemen unik. Nah, jadi di sini si 0 dan 1 ini dia menjadi sebuah elemen yang unik dari himpunan B. Nah, di mana si 0 itu dia biasanya menyatakan sebagai elemen yang terkecil, sedangkan si 1 itu sebagai elemen yang terbesar. Nah, di sini dua elemen unik dari si B. Karena B ini kan berupa himpunan, jadi nanti dia bisa memiliki banyak elemen. Dan si 0 dan 1 ini itu bisa menjabarkan sebagai elemen yang terkecil dan si satunya sebagai elemen yang terbesar. Nah, kemudian nanti setiap operatornya bisa kita jelaskan dia pada kaidah-kaidah penjumlahan, perkalian, dan komplement di sini. Karena di sini si elemen B ini tidak didefinisikan dengan pasti,
nilainya, sehingga kita bisa membuat banyak sekali himpunan yang termasuk pada aljabar boolean. Termasuk pada saat kita punya himpunan, itu juga bisa menjadi bagian dari aljabar boolean. Pada saat kita punya proposisi juga, sama dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi, maka aljabar himpunan dan aljabar proposisi ini menjadi bagian dari himpunan bagian aljabar boolean. Sehingga di sini aljabar boolean itu sangat banyak sekali jenisnya. Contoh di sini, kita pernah mempelajari tentang logika proposisi pada pertemuan sebelum UTS, di mana sebuah kalimat yang memiliki nilai true atau false itu dinyatakan sebagai sebuah proposisi. Maka, jika kita memiliki himpunan proposisi dengan sejumlah peubah, kita kan pernah bikin ya proposisi N, X, P, R, yang seperti itu, kemudian kita gabungkan menjadi kalimat majemuk dengan menggunakan operator X, operator OR, AND. Nah, itu semuanya kita himpun dalam sebuah himpunan B di sini. Nah, di mana semua B ini adalah semua proposisi dengan N peubah. Maka di sana kita akan punya dua elemen unik dari B, yaitu nilainya. Karena kan setiap proposisi pasti bernilai true atau false. Maka di sini elemen uniknya true untuk elemen 1 dan false-nya untuk elemen 0. Kemudian, pada saat kita memiliki operator penjumlahan, penggabungan dari dua kalimat proposisi itu menggunakan operator and dan or. Ini untuk or, ini untuk and. Ini disjungsi, ini konjungsi. Dan untuk operator unernya itu adalah tanda negasi. Nah, itu ada di dalam aljabar proposisi. Kemudian, kita pernah juga membahas tentang hukum-hukum aljabar dalam logika proposisi, di mana di sana terdapat ada hukum identitas, ada hukum komutatif, distributif, juga ada hukum komplement. Sehingga 4 aksioma yang menjadi syarat dari aljabar proposisi di sini dapat terpenuhi, dan kita bisa nyatakan bahwasanya B operator disjungsi, operator disjungsi dan negasi dengan nilai elemen uniknya yaitu false dan true pada B itu merupakan aljabar boolean. Nah, jadi di sini sebagai salah satu contoh bahwasanya logika proposisi ini dengan hukum aljabarnya dia menjadi bagian dari himpunan bagian dari aljabar boolean. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwasanya kita bisa menggunakan berbagai macam himpunan, berbagai macam logika proposisi di sini sebagai aljabar boolean. Karena aljabar boolean ini memiliki jenis yang cukup banyak. Contoh yang lain, jika kita terapkan pada himpunan yang terbatas atau infinite ya, di sini infinite set, himpunan yang terbatas, infinite set. Di sini jika kita memiliki B-nya itu adalah 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 yang didefinisikan sebagai pembagi dari 70, maka kita bisa memberikan suatu penjabaran bahwasanya B ini bisa menjadi sebuah aljabar boolean. Pertama, elemen-elemen pada B di sini sudah didefinisikan kan. B itu sebagai himpunan pembagi dari 70 dengan angka paling kecil 1. Nah, di sini berarti nilai yang paling kecilnya itu adalah 1. Ini nilai paling kecilnya 1. Dan nilai yang paling besarnya adalah 70. Nah, ini nanti 1 ini dia akan sama dengan tadi 0, dan ini akan sama dengan tadi 1 pada posisinya. Karena 0 itu melambangkan elemen terkecil dan 1 itu melambangkan elemen terbesar. Nah, kemudian kita jelaskan kaidah dari operasi tiap operatornya. Nah, jika kita berbicara tentang faktor atau pembagi atau angka-angka yang bisa membagi suatu bilangan bulat, maka jika angka tersebut kita lakukan operasi penjumlahan, maka ini sama dengan operasi KPK atau mencari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan jika faktor-faktor pembagi ini kita lakukan operasi perkalian, itu sama saja dengan kita melakukan proses pencarian pembagi bersama terbesar atau EPB kalau dalam faktor pembagi bersama terbesar. Di
sini. Sedangkan kalau komplement dari sebuah bilangan bulat itu adalah bagaimana nilai paling besar di sini, ya ini kan dia sebagai pembagi dari 70, itu dibagi oleh bilangan itu yang akan dikomplementkan. Nah, di sini kita sudah mendefinisikan elemennya, kita sudah mendefinisikan operatornya, dari mulai operator biner, operator unernya. Nah, kemudian kita cek pada setiap aksioma. Yang pertama itu adalah aksioma identitas, di mana kalau A ditambah 1 itu harus sama dengan A. Nah, maka di sini ibaratlah kita ambil contoh A ini kita akan ganti dengan satu nilai. Ibaratnya itu adalah 7. Ya. Kita anggap sekarang kita nilai A-nya kita ganti dengan 7, maka di sini A ditambah 1 sama dengan KPK, ini 7 berarti ya. 7 ditambah 1 ini berarti adalah KPK dari 7 dengan 1. Itu adalah 7. Sekarang kalau kita lakukan dalam kaidah perkaliannya, di sana berarti kita akan melakukan proses PBB, pencarian pembagi bersama terbesar dari 7 dan dari 7 dan 70 ya. Karena ini nilai terbesarnya adalah 70. Itu berarti di sini adalah EPB-nya adalah 7 dan 70, itu berarti nilai EPB-nya adalah 70. Seperti itu. Ini sesuai dengan hukum identitas. Oke, kalau kita lihat tadi ini seperti ini ya. Nah, kalau di sini memang hukum identitas yang pertama itu kan di sini A ditambah 0 sama dengan A. Lalu kenapa di sini jadi A ditambah 1? Di sini teman-teman ya. 1 di sini itu ini 1, ini harusnya 0. Tapi di sini itu kita tulis 1. Kenapa 1? Karena 1 itu kan nilai terkecil, ini sama dengan 0. Terus ini adalah 1, nilai terbesarnya adalah 70. Maka di sini tulis 1, di sini nilai 70. Nah, yang salah itu ada di sini. Ini harusnya nilainya 0. Nah, di sini hukum identitasnya adalah A ditambah 0 sama dengan A. Kemudian di sini 70 ditambah 0 dalam kaidah aljabar booleannya adalah KPK dari 7 dan 1 sama dengan 7. Ini EPB dari 7 dengan 70 sama dengan 70. Kemudian kita cek untuk hukum komutatif. Dalam hukum komutatifnya bahasanya tambahan A dan B itu sama dengan B tambah A. Maka KPK dari A dan B sama dengan KPK dari B dan A. Nah, terus juga untuk perkalian A kali B sama dengan B dikali A itu sama dengan PBB dari A, B dengan PBB B, A. Jadi ini teman-teman bisa lakukan contohnya sendiri ya. Untuk kalau kita ambil ibaratnya, kita ambil A-nya 2, B-nya itu 10, maka nanti nilai KPK dari 2 dan 10 itu akan sama dengan nilai KPK dari 10,2. Ya. Begitupun sama dengan PBB kaidahnya ya. PBB 2 dengan 10 itu sama dengan PBB dari 10 dan 2. Oke. Terus untuk distributif juga sama. Ini bisa kita buatkan dalam bentuk contoh distributifnya. Teman-teman tinggal cek perhitungan yang ada di bawah ini. Nah, di sini EPB dari 10 dengan KPK dari 5 dan 7 itu akan sama hasilnya dengan KPK dari EPB 10 dengan 5 dan PBB dari 10 dan 7. Hasilnya sama. Jika teman-teman ingin membuktikan lagi, silakan aja ambil angka elemen ya dari elemen random dari B ini, kemudian teman-teman masukkan pada kaidah penjumlahan dan perkalian berupa KPK dan EPB di sini. Nah, kalau hasilnya sama, maka semua hukum distributif ini terpenuhi. Terakhir, untuk komplement juga sama, di sini sudah bisa terpenuhi, sehingga kita bisa menyatakan bahwasanya di sini untuk himpunan B yang merupakan faktor pembagi dari 70, dengan operator plusnya itu kita lakukan dengan KPK, operator kalinya kita lakukan kaidahnya dengan PBB, dengan ada komplemennya dengan kaidah seperti ini, dengan nilai terkecilnya adalah 70, nilai terkecilnya 1 dan nilai terbesarnya 70 itu adalah aljabar boolean. Nah, jadi nanti kenapa, kalau pertanyaannya kenapa sih kaidah penjumlahannya harus pakai KPK? Karena kan kita berbicara tentang faktor pembagi dari suatu bilangan bulat. Jadi kalau faktor pembagi suatu bilangan bulat itu ditambah-tambahkan, itu kaidahnya sama dengan kita melakukan proses pencarian KPK. Nah, lalu untuk perkalian dari faktor-faktor
pembagi suatu bilangan bulat itu sama dengan proses dari pencarian faktor pembagi bersama terbesar. Tuh ya teman-teman. Sehingga di sini kita bisa menyatakan himpunan dari si B ini sebagai sebuah aljabar. Ini sebagai suatu contoh bahwasanya kalau kita punya sebuah himpunan, nah jadi kita punya himpunan B dengan elemen-elemennya A, B, contohnya sampai dengan elemen N. Nah, terus kita memiliki operator biner untuk si tiap elemen B itu berupa plus, penjumlahan, dan perkalian. Juga kita punya operator uner berupa komplement, dan kita bisa memenuhi setiap elemen-elemen B ini dan operatornya bisa memenuhi 4 aksioma tadi, maka kita bisa kita bisa menyatakan bahwasanya himpunan B dan operatornya ini adalah sebuah aljabar boolean. Nah, itu jadi contohnya seperti itu. Dan aljabar boolean ini tidak hanya satu atau dua, banyak sekali himpunan ataupun logika proposisi yang bisa kita nyatakan sebagai aljabar boolean, asalkan syarat-syarat ininya terpenuhi. Pertama, himpunannya jelas, punya definisi elemen, kemudian operatornya ada untuk setiap operator perkalian dan penjumlahan, serta operator unernya ada untuk komplement, dan dia bisa memenuhi 4 aksioma identitas, komutatif, distributif, dan komplement untuk setiap elemen di B dengan operatornya. Itu adalah aljabar boolean. Nah, aljabar boolean di sini yang paling terkena dalam penerapannya di bidang informatika adalah aljabar boolean dengan 2 nilai. Ya, di sini kita memiliki pendefinisian bahwasanya si himpunan B ini memiliki 2 elemen nilai yaitu 0 dan 1. Nah, sehingga kita bisa memiliki operator plusnya berupa hasil dari sama dengan logika OR ya di sini. Kemudian untuk operator kalinya itu sama dengan logika dari N, dan si operator komplementnya ini sama dengan negasi ya teman-teman. Jadi ini seperti N konjungsi, ini seperti OR, ini seperti negasi dalam sebuah himpunan di mana isi himpunannya itu hanyalah terdiri dari 0 dan 1. Oke, sehingga di sini jika kita memiliki B yang tadi ya, B-nya adalah 0 dan 1, terus operator penjumlahan berupa OR atau disjungsi, operator perkalian berupa konjungsi, terus ada operator komplementnya yaitu berupa negasi dengan elemen terkecilnya 0, elemen terbesarnya 1 sebagai aljabar boolean, maka setiap elemen yang ada di B, setiap peubah yang ada pada fungsinya nanti, dan setiap ekspresi-ekspresi yang bisa kita buat dari elemen dan peubahnya tersebut itu menjadi sebuah ekspresi boolean. Jadi contohnya kalau dari sini, kita bisa buat contoh-contoh ekspresi booleannya 0, 1. Ini peubah ya, A, B, dan C untuk menyatakan fungsi dari booleannya. Nah, terus juga kita gabungkan setiap ekspresi-ekspresi ini antara peubah dengan operatornya, itu menjadi sebuah ekspresi boolean di sini. Jadi setiap elemen yang ada di B, setiap peubah yang kita gunakan dalam fungsi untuk mengatur himpunan tersebut, itu menjadi sebuah ekspresi boolean. Dan selanjutnya pada aljabar boolean ini kita memiliki ada 11 hukum. Ini bisa teman-teman catat terus simpan di bukunya karena ini harus kita bisa ketahui ya. Nah, kalau kita harus menghafalnya kan agak berat juga, tapi kalau kita catat, simpan di buku atau di catatan kita, ini akan mudah pada saat nanti kita membutuhkan. Di sini kita ada hukum identitas karena tadi harus ada ya hukum identitas. Bahwasanya di sini setiap elemen A, peubah A ini ditambah dengan 0, dia akan menghasilkan diri sendiri. Kalau dikalikan dengan 1, dia akan menghasilkan diri dia sendiri. Kalau ini idempoten, di mana kalau A ditambah A menjadi diri dia sendiri, A dikali A juga menjadi diri dia sendiri. Kalau komplement, ini
Kalau A ditambah dengan komplement A-nya, dia menjadi 1. Kalau A dikali dengan komplement A-nya, itu menjadi 0. Dan ini untuk dominasi. Jika 0 itu akan mendominasi A pada operasi perkalian, 1 akan mendominasi A pada operasi penjumlahan. Kalau ini adalah involusi, jadi kalau A komplement, dikomplementkan lagi dia menjadi A. Sedangkan kalau ini adalah penyerapan, jadi jika A ditambah dengan dijumlahkan dengan A kali B, maka dia akan menghasilkan A. A juga jika dikalikan dengan A ditambah B dalam bentuk seperti ini, dia juga akan menjadi diri dia sendiri. Untuk hukum komutatif ini seperti sama yang tadi disyaratkan. Untuk hukum asosiatif berarti kalau A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C juga. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B kan kemudian dikali C. Ini untuk distributifnya. Dan ini untuk hukum De Morgan yang mungkin nanti akan banyak sekali kita gunakan. Nah, selanjutnya juga untuk hukum 0 dan 1. Jika 0 itu komplemennya 1 dan 1 itu komplemennya 0. Nah, di sini sekarang hukum-hukum aljabar itu seperti biasa, itu kita gunakan untuk mengecek sebuah pernyataan. Jadi kalau kita punya kita memiliki pernyataan yang harus kita cek pada sembarang elemen A dan B sebuah aljabar linear, maka kita di sini bisa menggunakan hukum-hukum yang tadi untuk mengecek apakah pernyataan ini bernilai benar atau salah. Nah, seperti pada sebelum-sebelumnya, penggunaan dari hukum ini kita bisa menggunakan satu persatu sampai kita bisa menemukan jawaban yang kita inginkan. Jadi kita akan merubah dari bentuk ini ya, bentuk yang berada di sisi sebelah kiri. Nah, kita akan menggunakan hukum-hukum aljabar tersebut untuk merubah bentuknya sehingga dia ekuivalen dengan ekspresi yang ada di sebelah kanannya. Nah, jadi disinilah kita harus bisa melihat seperti apa sih penggunaan dari setiap hukum aljabar yang ada. Nah, pada saat sekarang kita punya A ditambah A komplement dikali B itu, bagaimana caranya agar dia bisa menjadi A dan B? Berarti bagaimana kita menghasilkan A dan ditambah B dari pernyataan ini. Maka kita bisa melakukan contohnya bagaimana caranya agar A di sini, A yang ada di sebelah kanan ini ya. A yang ada di sebelah kanan ini dia kan asalnya A dikali A yang ada di sini itu dia bisa menjadi ekspresi yang lebih banyak. Agar nanti bisa kita operasikan lagi dengan yang ada di sebelah kanannya sehingga bisa menghasilkan A ditambah B. Nah, kita kembali lagi ke sini ke hukum-hukum aljabar. Mana sih yang bisa menghasilkan A gitu kan ya? Atau A ini bisa kita dapatkan dari mana gitu kan? Nah, di sini banyak sekali yang bisa menghasilkan A. Identitas, idempoten menghasilkan A, penyerapan, involusi. Nah, dan berarti dari sini ada pilihan identitas, idempoten, involusi atau penyerapan. Nah, kita bisa memilih kalau identitas itu gunanya adalah untuk membuktikan bahwasannya sesuatu ditambah dengan 0 akan menjadi diri dia sendiri. Idempoten ada sesuatu ditambah sesuatu menghasilkan itu sendiri. Involusi apalagi pakai komplement. Jadi kalau di sini kita lebih cocok menggunakan penyerapan karena dari A ini ya, kita balikan dari si A ini kita bisa mendapatkan yang lebih panjang lagi seperti ini. Ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan elemen tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari ekspresi sebelumnya. Sampai bisa menjelaskan ekspresi tersebut ya. Oke. Kita balik lagi, berarti di sini kita akan menggunakan hukum penyerapan untuk mendapatkan penjabaran dari A itu kita dapat dari mana gitu ya. Oke, berarti penyerapan itu tadi ada 2. Kita akan gunakan hukum penyerapan yang atas ya, yang pertama yang udah saya kasih curhatan. Oke, berarti di sini si A ini kita akan jabarkan, turunkan menjadi A ditambah AB. Nah, gitu ya, seperti ini. Nanti dia ditambah dengan A komplement B dari yang atas. Oke, terus nah di sini ini udah mirip nih bentuknya nih. Ayo coba kita lihat mirip bentuknya dengan yang mana. Ya, dengan hukum asosiatif ya. Karena di sini kita punya tanda kurung
Dan di dalam tanda kurung serta operator di luar tanda kurung itu sama. Nah, ini dalam kurung plus, di luar operator juga plus. Maka di sini kalau tadi kita menggunakan hukum penyerapan, nah di sini kita akan pakai hukum asosiasi. Nah, dari hukum asosiasi ini berarti A kita keluarkan itu sama dengan A ditambah AB ditambah A komplement B. Nah, di sini udah mirip-mirip nih bentuknya nih. Nah, kalau udah mirip-mirip bisa kita lihat nih pakai hukum yang mana nih yang bisa kita gunakan ya. Oke, berarti kita bisa menggunakan hukum A kali B ditambah A komplement B. Hukum distributif ya sepertinya ya. Kita bisa bikin pakai hukum distributif yang ini nih. Ya, teman-teman ya. Karena kita di sini punya B yang sama ya. Kita punya B, di sini ada belakangnya B, di sini juga belakangnya ada B. Berarti kita pakai distributif di sini, distributif. Berarti di sini tetap hanya A ditambah, berarti di sini nanti kita keluarkan B-nya ya. Berarti tetap A ditambah A komplement dikali dengan B. Nah, B-nya kita keluarkan. Oke, sekarang tinggal kita cari lagi. Nah, yang perlu kita lihat di sini yang kita perhatikan adalah ini nih, A ditambah A komplement. Kita cari hukum mana sih yang bisa menjabarkan itu? A ditambah A komplement. A ditambah A komplement. Berarti kita gunakan hukum komplement yang ini nih. Kita gunakan hukum komplement. Berarti di sini sekarang kita pakai hukum komplement. Nah, di sini berarti A ditambah 1 dikali B. Nah, berarti di sini tinggal A-nya udah dapet nih, sesuai kan? Tinggal B-nya. Kita pakai hukum identitas yang terakhir. Terakhir adalah hukum identitas, di mana sesuatu dikalikan dengan 1 akan menjadi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita dapat A ditambah B. Nah, maka pernyataan ini adalah benar. Itu adalah penerapan dari hukum-hukum aljabar ya, untuk mengecek apakah suatu pernyataan benar atau tidak. Nah, ini yang tadi ya, dalam bentuk yang lebih indahnya teman-teman. Oke, seperti itu. Kalau sudah, teman-teman bisa kita lihat lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya pernyataannya adalah A dikali A komplement ditambah B sama dengan AB. Bagaimana caranya kita menjelaskan bahwasanya ini adalah benar? Oke, kalau kita lihat dari bentuknya, ini kalau kita balik lagi ke hukum yang tadi, kita balik lagi ya. Hukum mana sih? Kita lihat hukum yang bisa hampir sama bentuknya. Oh, ini sudah sama dengan hukum distributif nih teman-teman, yang sama kebetulan sudah saya kasih coretan di sini nih. Saya udah kasih coretan di sini. Berarti tahapan pertama kita pakai hukum distributif di sini. Jadi tahap 1 kita pakai distributif. Distributif. Berarti di sini kita gunakan, kita kalikan ya, ini dengan ini ditambah ini kali ini. Berarti A dikali A komplement ditambah A dikali B. Oke. A dikali A komplement, nah itu kita lihat nih, dia masuk hukum apa nih? A dikali A komplement. Oh, itu maksudnya hukum komplement nih yang kedua. A dikali A komplement itu menghasilkan 0. Oke. Dia A dikali A komplement, di sini dia menghasilkan 0 ditambah A dikali B. A dikali B itu dia tetap A kali B. Berarti ya AB. Sekarang ada 0 ditambah A kali B. Ini masuknya hukum yang mana ya? Kita cari. A ditambah 0. Oh, itu masuk ke dalam hukum identitas yang dimana menghasilkan diri dia sendiri. Oke, berarti 0 ditambah AB itu sama dengan AB. Nah, maka di sini pernyataan ini itu dikatakan benar. Berarti yang pertama ini distributif, yang kedua kita pakai komplement. Nah, yang ketiga kita di sini pakai hukum identitas. Jadi hukum identitas itu kadang-kadang kita pasti gunakan di akhir untuk bisa menyelesaikan sebuah pernyataan ini. Oke. Jadi teman-teman, untuk hukum-hukum aljabar tadi teman-teman catat, simpan di catatannya atau di buku catatannya, sehingga nanti bisa mudah pada saat kita butuhkan untuk mengecek sebuah pernyataan. Oke, sekarang karena si
boolean ini dia merupakan sebuah himpunan, maka kita bisa bikin sebuah fungsi boolean. Nah, di mana fungsi boolean ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 1 peubah, 2 peubah, atau 3 peubah. Jadi X, Y, dan Z itu di sini kalau dia berada di dalam tanda kurung ini berarti dia menyatakan sebagai peubah dari sebuah fungsi atau variabel dari sebuah fungsi. Nah, di sini kalau kita membuat sebuah fungsi boolean, maka peubah-peubahnya tersebut ini dinyatakan sebagai komplement. Maka peubah termasuk dengan komplemennya ini dia disebut dengan istilah literal. Jadi kalau kita punya suatu fungsi dengan 3 peubah X, Y, dan Z, di mana fungsi tersebut memiliki nilai X, Y, Z, X, Y, Z aksen ya, maka di sini dia punya 3 literal, yaitu X, Y, dan Z aksen. Jadi si literal itu peubah serta komplemennya yang menjadi nilai dari sebuah fungsi. Jadi nanti kita tinggal masuk aja kalau si X-nya kita kasih nilai 1, Y-nya kita kasih nilai 1, dan Z-nya dikasih nilai 0, berarti kita masih dapat fungsi masukkan fungsinya F110. Ini X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0, tapi karena Z-nya dikomplemenkan, maka di sini 0-nya dikomplemen jadi 1, sehingga nanti di sini bisa menghasilkan nilainya 1. Oke. Selanjutnya, dari si fungsi boolean tersebut kita bisa bikin dari ekspresi boolean tadi, kita bisa bikin suatu bentuk kanonik, bentuk baku dari sebuah aljabar boolean, di mana di sini sebuah ekspresi boolean itu dia terdiri dari 2 jenis, yaitu ada penjumlahan dari hasil kali seperti ini. Ini hasil kali kan, X kali X komplement dikali Y komplement dikali Z, terus ditambahkan lagi dengan hasil kali, ini namanya adalah penjumlahan dari hasil kali. Sedangkan kalau yang bawah, kalau yang bawah yang G itu adalah merupakan perkalian dari hasil jumlah. Nah, jadi yang ini contohnya ini ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang satu lagi itu adalah hasilnya adalah yang ini. Itu ya teman-teman. Yang ini adalah perkalian dari hasil jumlah, jadi setiap peubahnya, setiap literalnya ditambahkan, baru hasilnya dikalikan. Kalau ini setiap literalnya kita kalikan dulu, kemudian baru kita jumlahkan. Tuh contohnya. Nah, kalau kita punya bentuk perkalian dan penjumlahan seperti ini, itu sebenarnya dia merupakan 2 fungsi yang sama. Nah, bagaimana penjelasannya? Nanti di bagian ujung video ini teman-teman bisa mendapatkan penjelasan kenapa dari 2 peubah ini dia merupakan dari 2 fungsi ini merupakan 2 fungsi yang sama. Di dalam fungsi boolean kita akan mengenal istilah minterm dan maxterm. Minterm ini itu adalah semua suku atau term dalam atau semua bagian dalam ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan kalau maxterm ini adalah bagian dari ekspresi boolean yang mengandung literal lengkap dengan bentuk jumlah, hasil jumlah. Nah, ini syaratnya teman-teman. Syaratnya itu literalnya harus lengkap. Jadi kalau mau dikatakan dia sebagai maxterm atau minterm, itu harus ada literal lengkap. Artinya apa? Kalau di sini kita punya 3 peubah, maka setiap mintermnya itu harus memuat peubah X, Y, dan Z-nya. Jadi nggak boleh hanya terdiri dari X dan Y saja atau hanya terdiri dari Y dan Z saja. Jadi di sini kita harus memuat semuanya, maka disebutlah literal yang lengkap. Minterm itu adalah hasil kali. Dalam bentuk hasil kali, berarti di sini hasil kali itu ini dikalikan kan, ini dikalikan, yang ini juga sama dikalikan, yang ini dikalikan. Baru hasilnya ditambah-tambah. Ini adalah minterm. Ini minterm dari X, Y, Z, mintermnya terus X aksen Y aksen Z, kemudian ini X, Y aksen Z aksen, dan ini adalah X, Y, Z mintermnya. Sedangkan kalau kita membuatnya dalam bentuk tambah seperti ini, itu adalah maxterm. Maxterm itu kita di sini punya 5 maxterm. X tambah Y tambah Z, X tambah Y aksen ditambah Z, X ditambah Y aksen ditambah Z aksen, dan selanjutnya. Jadi perbedaannya kalau minterm itu hasil kali,
Kalau maxterm itu hasil tambah. Jadi setiap literalnya setiap peubahnya itu, yang ini dia buat dalam satu bagian perkalian ya. Nah, kalau ini dia dibangun menjadi sebuah ekspresi penjumlahan. Oke. Nah, jadi yang tadi saya bilang bahwasanya harus berupa literal lengkap, makanya kalau kita di sini punya 3 buah peubah dalam fungsi booleannya, maka di sini tidak boleh hanya 2 saja, atau tidak boleh hanya sebagian saja. Nah, tapi harus tiga-tiganya ada, X, Y, dan Z-nya juga harus ada. Begitupun dengan maxterm. Maxterm itu nggak boleh hanya 2 saja kalau peubahnya 3. Itu nggak boleh. Ini harus kita buat dalam bentuk 3 seperti ini. Nah, jadi ada X-nya ada, Y-nya aja, Z-nya aja. Kalau ubahnya dalam fungsi booleannya ada 4, berarti masing-masing tiap minterm dan maxterm itu harus memuat 4 dari buah tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih sekarang bentuk kanonik? Setelah kita mengetahui bahasanya ekspresi boolean itu bisa kita buat dalam bentuk maxterm atau minterm, maka untuk bentuk kanoniknya itu adalah hasil penjumlahan dari satu minterm atau lebih dan hasil perkalian dari satu maxterm atau lebih. Maka itu bentuk kanonik. Sehingga ada 2 bentuk kanonik, yaitu SOP dan POS istilahnya. Kalau SOP itu sum of product, penjumlahan hasil perkalian. Kalau POS itu adalah product of sum, perkalian dari hasil jumlah. Ini yang tadi contoh dari SOP. Jadi di sini kita kalikan dulu, baru kita jumlahkan. Sedangkan kalau POS itu kita tambah-tambahkan dulu di dalam kurungnya, baru kita kali-kalikan dengan maxterm yang lainnya. Oke. Sekarang bagaimana cara kita membentuk maxterm dan minterm dari sebuah tabel kebenaran ya teman-teman, karena di sini kan kita punya aljabarnya 2 nilai ya, 0 dan 1. Jadi di sini kita gunakan tabel kebenaran untuk mendapatkan nilai dari sebuah fungsi. Peubah bernilai 0 pada minterm dia akan dibuat dengan komplement. Sedangkan kalau peubah dengan nilai 1 dia nyatakan tanpa komplement. Jadi kalau ibaratnya kita punya fungsi X dan Y, di sini ternyata kita dapat bahwasanya X-nya punya nilainya adalah 1 dan Y-nya kita punya nilainya ada 0. Maka dalam bentuk minterm, maka di sini X-nya kita tulis dalam bentuk tanpa komplement, Y-nya karena dia bernilai 0 dikasih komplement seperti itu. Ya. Nah, untuk si maxterm itu kebalikannya. Kalau maxterm itu berarti di sini kalau peubahnya nilainya 0, dia dikasih komplement. Kalau dia nilainya 0 tanpa komplement, kalau dia nilainya 1 dalam bentuk komplement. Berarti kalau maxterm itu kan jadi kebalikannya. Kalau maxterm berarti di sini si X karena nilainya 1 dia pakai komplement. Kemudian kita sorry ya, saya ulangi ya. Si X karena bernilai 1 dia dikasih komplement. Lalu ditambah karena dia maxterm. Si Y-nya karena bernilai 0 dia tanpa komplement. Nah, seperti itu. Bentuk minterm dan maxtermnya. Oke, kita cek. Nah, di sini bentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran. Di sini ada X dan Y. Ini adalah semua kemungkinan nilai dari 2 peubah X dan Y tersebut. Maka ini adalah contoh mintermnya. Nah, kalau dia dikasih 0 nilainya, maka dikasih komplement di X-nya. Kalau Y-nya 0, Y-nya dapat komplement. Tapi kalau X-nya 1, dia X-nya tanpa komplement. Kalau Y-nya 1 pun sama Y-nya tidak komplement. Dan dilambangkan dengan M kecil. Sedangkan kalau maxterm, sudah dia mempunyai posisi operator tambah. Jika X-nya bernilai 0 tanpa komplement, jika Y-nya bernilai 1, dia pakai komplement. Dan dilambangkan dengan huruf besar seperti itu. Selanjutnya, dari bentuk minterm dan maxterm ini, kita bisa bikin suatu fungsi boolean. Nah, fungsi boolean dari tabel kebenaran yang tadi. Nah, caranya adalah untuk membuat fungsi boolean dalam bentuk SOP, sum of product, kita harus mengambil dalam bentuk minterm. Nah, bentuk minterm dari mana? Nih, fungsi yang bernilai 1. Nah, fungsi yang bernilai 1 itu nanti kita buat minterm. Sedangkan si POS itu adalah dari fungsi yang bernilai 0 yang nanti kita buat dia menjadi maxterm. Contoh di sini kita punya X, Y, dan Z.
maka kita akan punya 8 kemungkinan kondisi ya, karena dia punya 2 biner kan, 0 dan 1 tadi aljabarnya, jabar 2 nilai. Maka dari 3 peubah ini kita akan punya 8 keadaan. Nah, maka kita juga bisa memiliki nilai. Ini contohnya nilai dari fungsi x, y, dan z-nya. Ini nilainya. Nilai dari fungsi x dan x, y, z. Fungsi x, y, z. Nah, untuk mendapatkan yang pos, nah di sini untuk mendapatkan pos, maka kita akan mengambil dari fungsi yang nilainya 1. Nah, ini ada 3. Nah, karena kebetulan di tabel ini ada 3 nih yang dapat nilai 1, maka yang 3 ini akan kita susun menjadi pos. Karena pos, berarti dia dalam bentuk minterm. Kalau minterm berarti kita buat dalam perkalian baru ditambahkan. Nah, berarti yang posisi pertama di sini, nah posisi yang pertama itu, x-nya adalah 0, y-nya adalah 0, z-nya adalah 0. Nah, yang pertama ya. Z-nya sama dengan 1 ya, teman-teman di sini. Z-nya adalah 1. Maka di sini karena dia minterm, maka x-nya kita harus kasih komplement dikali dengan y yang dikasih komplement karena y-nya 0 dan z-nya tanpa komplement karena si z-nya 1. Maka kita dapatlah di sini. Ini. Nah, untuk yang ini kita dapat yang ini, untuk ini kita dapat yang ini. Kemudian karena dia sum of product, produknya udah ada dari minterm, tinggal kita kasih sum-nya, tambahnya. Atau bisa juga dengan lambangnya. Karena kan ini posisinya, ini posisi 0, ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, posisinya tinggal kita buatkan saja M1, yang ini M4, yang ini M7. Maka kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. Atau kita bisa buat dia dalam bentuk sigma ya, karena sigma itu merupakan penjumlahan ya, penjumlahan total sum dari 1, 4, dan 7. Berarti dari fungsi minterm di 1, 4, dan 7. Nah, itu. Bagaimana kalau untuk pos? Nah, kalau untuk pos berarti kita ambil dari fungsi yang bernilai 0. Nah, di sini kebetulan ada 5 nih. 1, di sini posisi ke 0, 2, 3, 5, dan 0, 1, 2, 3, 5, dan 6 ya. Sini. Oke, berarti di sini kita sudah punya 0, 0, 0, 0, 1, 0 ya. Ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, ini 0, 1, 1, terus ini 1, 0, 1, dan 1, 1, 0 yang bernilai 0 fungsinya. Lalu buatkan dalam bentuk maxterm. Kalau maxterm itu berarti kita tambah-tambahkan. Dengan ingat, kalau maxterm itu kalau dia nilainya 0 tanpa komplement, kalau dia nilainya 1 pakai komplement. Maka di sini pada saat kita punya x-nya sama dengan 0, terus y-nya sama dengan 0 dan z-nya sama dengan 0, maka di sini bentuk maxtermnya adalah x ditambah y ditambah z. Nah, kalau yang ini, di sini kan kita punya x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 0, z-nya kita punya 1, maka bentuk maxtermnya adalah x komplement ditambah dengan y ditambah dengan z komplement. Kenapa? Karena di sini x-nya bernilai 1, y-nya bernilai 1. Y-nya bernilai 0 dan z-nya bernilai 1. Jadilah bentuk maxtermnya seperti ini. Lalu kita kali-kalikan sehingga membentuk pos, product of sum, atau bisa kita buat dia dalam seperti ini. Ini harusnya kali nih teman-teman, maaf ya, ini harusnya kali nih, kali, ini kali, ini kali, ini kali. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah perkalian dari 0, 2, 3, 5, dan 6. Nah, ini yang salah ya sebelah sini. Harusnya titik nih. Oke, seperti itu. Oke, itu untuk bentuk posnya gitu ya. Contoh yang lain, saya kasih contoh yang lain buat teman-teman biar lebih paham lagi. Berarti kita harus mulai dari sebuah fungsi ya, teman-teman. Contohnya kalau kita di sini punya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran. Contoh saya punya x dan y ya, peubahnya. Dan ini adalah fungsi dari x-nya, x dan y-nya. Maka di sini kita punya 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1 ya teman-teman. Kita punya 4 kemungkinan nilai.
Nah, lalu kita contohnya dari ini saya punya fungsi f dan x-nya di sini dia bernilai contoh ini bernilai di sini contohnya dia bernilai 0, di sini bernilai 0, ini bernilai 0, dan ini contohnya bernilai 1. Nah, pada saat kita akan bikin SOP dari pertama itu kita bikin SOP. Kalau di SOP ini berarti kita harus mengambil minterm dari nilai fungsi 0 ya, nilai fungsi yang sama dengan 1, maaf ya, kalau SOP. SOP itu adalah dari nilai fungsinya 1. Maka yang fungsinya 1 kan di sini cuma ada 1. Yang ini aja, berarti di sini kita punya F-nya sama dengan 1, ya. X-nya 1, Y-nya 1. Maka di sini nanti kita akan punya mintermnya adalah X ditambah X dikali Y ya, karena dia. Maka bentuknya ini Fx, Y-nya dalam bentuk SOP itu adalah X kali Y saja. Sedangkan kalau kita mau bentuk dia dalam, atau bisa juga sih kalau mau dalam bentuk lambang, contohnya Fx, Y di sini adalah berarti dia posisinya ke 0, 1, 2, 3. Berarti di sini adalah M kecil 3 ya. Atau bisa juga sigma ya dari 3. Oke, kalau apa 1 juga ya. Tapi harus dibentuk dalam bentuk sigma. Sekarang kalau pos bagaimana? Kalau pos berarti kita ambil nilai yang 1 ya. Berarti pos itu ya, kalau kita mau buat pos, dia itu harus diambil dari, kita buat maxterm dari fungsi f x-nya yang sama dengan 0, berarti yang ini. Nah, posisi 1, 2, 0, 1, 2 dan 0, 1 dan 2. Berarti untuk f sama dengan 0, 0, terus 0, 1 dan 1, 0 ya. Nah, berarti di sini kita akan punya maxtermnya itu masing-masing. Maxtermnya kita akan punya, kalau 0, 0 berarti di sini adalah X ditambah Y. Kemudian kalau 01 berarti X ditambah Y komplement. Karena kalau dia 1 jadi komplement kan. Kemudian ini X komplement ditambah Y. Nah, berarti bentuk posnya, produk of sum-nya itu adalah bentuk Fx dan bentuk posnya adalah Fx, Y sama dengan X ditambah Y dikali X ditambah Y komplement dikali X komplement ditambah Y. Atau kalau mau dalam bentuk lambangnya, berarti di sini kita akan dapat M0, M-nya besar ya, M0 dikali M1 dikali M2. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, 0, 1, dan. Nah, bentuk pos dan bentuk sum ini itu sama sebenarnya teman-teman. Nah, jadi bentuk fungsi gitu ya, fungsi fx itu baik dalam bentuk x, y ini dalam bentuk SOP itu akan sama juga dalam bentuk pos, sehingga di sini sigma tadi sigma 3 itu sama dengan yang ini 0, 1, 2. Makanya tadi yang di pertama, tadi contoh yang pertama di slide itu saya nyatakan dia sama, fungsinya sama. Kenapa? Karena yang satu dalam bentuk SOP, yang satu dalam bentuk pos. Yang ini nih tadi. Nah, ini kan tadi dinyatakan di sini dia sebagai fungsi yang sama. Kenapa? Karena yang satu dalam bentuk SOP, yang satu dalam bentuk pos. Itu bukan fungsi yang sama ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi cara bagaimana kita membentuk sebuah fungsi boolean dalam bentuk sum ataupun SOP ataupun dalam bentuk pos. Oke, mau contoh yang lain? Oke, kita kasih contoh yang lain. Kita kasih dalam bentuk 3 ya. Contohnya kita punya fungsi X, Y, dan Z. Ini F, X, Y, dan Z-nya. Jadi kita ambil dari tabel ya. Berarti di sini kita mau tidak mau tabelnya harus punya 8. Nah, contohnya di sini berarti 0, 0, 0, 0, 0, 1, terus ini 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ini baru 4 nih, belum lagi sisanya, masih banyak nih sisanya. Ini contohnya 1, 0, 0, 1, 0, 1, ini 1, 0,
sorry, ini harusnya ini 110, nah satu lagi 111 ya, ini dapat 8. Terus contohnya nilai fx-nya ya, saya tidak sebutkan fungsi langsung, saya kasih dapat nilainya saja ya. Contoh di sini nilainya dia di sini 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Berarti kalau kita akan mencari bentuk SOP, satu, kita akan bikin bentuk SOP. Jadi fungsinya akan kita buat dalam bentuk kanonik SOP. Sum of product, berarti kita harus mencari minterm dari f, x, y, dan z yang nilainya adalah 1. Berarti kita dapat di sini adalah 001 ini. Terus yang ini dengan yang ini. Berarti 001, 100, 101 dan 111. Berarti nanti bentuknya f, x, y, dan z-nya adalah x komplement y komplement z ditambah ini kan, ini berarti x-nya nggak komplement, y-nya komplement, z-nya komplement ditambah x y komplement z ditambah, nah di sini berarti x, y, dan z. Tuh, atau bisa juga kita buatkan dalam bentuk m kecil ya, lambang m kecil 1 ditambah m kecil. Berarti di sini kita punya posisinya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti posisi M1, M4 ditambah M5 ditambah M7. Atau bisa juga kita buat dalam bentuk sigma 1, 4, 5, dan 7. Oke, sedangkan bagaimana kalau kita ingin dalam bentuk pos ya, bentuk pos. Bentuk posnya berarti di sini kita geser ke sini aja lah ya. Bentuk posnya berarti kalau yang kedua sekarang untuk dalam bentuk pos kita akan mengambil maxterm dari fungsi yang bernilai 0. Berarti yang ini, dan ini ya, ada 4. Berarti kita dapat dari 0, 0, 0, terus 0, 1, 0, 0, 1, 1, dan 1, 1, 0. Maka f, x, y, dan z-nya itu adalah berarti kalau dalam pos, nah kalau dalam pos teman-teman berarti tadi itu kalau pos itu yang 0 tanpa komplement, yang 1 dengan komplement. Berarti di sini yang 0 tanpa komplement berarti x ditambah y ditambah z. Sedangkan kalau yang selanjutnya berarti itu x ditambah y komplement ditambah z, kemudian dikali x ditambah y komplement ditambah z komplement, terakhir adalah x komplement ditambah y komplement ditambah z. Ini. Atau bisa kita tuliskan dalam bentuk M besarnya, berarti M0 dikali M2 dikali M3 dikali M6. Atau bisa kita dalam bentuk lambangnya adalah perkalian dari 0, 1, 2, dan 6. Nah, sehingga di sini bentuknya ini sama teman-teman antara yang ini, nah posnya ini, berarti sama dengan bentuk sumnya yang ini. Ini merupakan fungsi yang sama gitu ya. Cuman ini mah dalam bentuk pos, kalau yang ini dia dalam bentuk sum. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita akan merubah dari satu bentuk pos ke bentuk dari satu bentuk SOP di sini ke dalam bentuk pos. Nah, kita akan rubah. Berarti di sini kita harus sudah punya dulu nilainya ya. Kita punya dulu nilai komplementnya ya. Jadi kalau ibaratnya kita punya nilai SOP-nya adalah 1, 3, 5, 6, 7, berarti nanti kita akan punya
nilai komplement itu adalah yang tidak ada di sini. Berarti kan ini ada 8 kan, 8 itu dari 0 sampai 7 kan fungsinya, nilai fungsinya itu. Berarti nanti kalau di sini kita punya 1, 4, 5, 6, 7, maka komplementnya itu ada yang tidak ada di sini, berarti sigma dari 0, 2, dan 3. Nah, ini bentuk lambangnya. Kemudian kita menggunakan hukum De Morgan. Nah, ini yang akan kita gunakan, hukum De Morgan ini untuk mendapatkan fungsi posnya. Jadi di sini kita komplementkan dari sebuah fungsi komplement. Ya, jadi fungsi komplement X dan Y ini kita komplementkan. Ini kurang komplement ya. Maka setiap M, 0, M2, M3 yang ini kita komplementkan. Kemudian kita dapatkan ya, kalau dikomplementkan berarti dari bentuk SOP kita buat dia jadi bentuk pos. X dikomplementkan lagi jadi X, nanti dia jadi tambah X, Y komplement jadi Y, Z komplement jadi Z. Nah, kemudian hasilnya dapatlah jadi seperti ini. Sehingga kalau kita punya sebuah fungsi X, Y, Z itu adalah sigma dari fungsi M 4, 5, 6, 7 dalam bentuk SOP, maka komplement dari fungsi ini itu adalah membangun fungsi posnya. Seperti itu. Contoh, jika di sini saya punya fungsi fxz dengan nilai posnya adalah perkalian dari 0, 2, 5, 4, 5. Maka di sini komplementnya, pertama kita cari komplementnya. Kalau kita punya 1, 2, 4, 5, maka komplementnya nggak ada. 1, 3, 6, 7. Maka bentuk SOP dari ini itu adalah sigma dari 1, 3, 6, 7. Berarti sigma dari satunya 1, 1, 3, 6, dan 7. Tinggal nanti kita lihat nilai ininya. Nah, nilai itunya tinggal kita buatkan dia dalam bentuk posnya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, ini latihannya, silakan teman-teman kerjakan latihannya. Nanti latihannya kalau ada yang ini tidak dikumpulkan ya, tapi hanya sebagai bahan latihan teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa mengerjakan ya berarti teman-teman sudah bisa memahami materi hari ini. Tapi kalau tidak bisa dipahami, nanti teman-teman silakan japri saja ke saya. Insya Allah kalau sayanya sudah agak mendingan, nanti saya berikan jawaban pada teman-teman, penjelasan. Atau kalau tidak, nanti setelah lebaran di pertemuan selanjutnya nanti saya akan bahas hasil dari latihan hari ini. Terima kasih teman-teman pada pertemuan hari ini. Mohon maaf sekali karena sayanya kurang enak badan ya, jadi tidak bisa live meeting sama teman-teman. Hanya saja saya berikan video tutorial saja untuk bisa membantu teman-teman memahami materi hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut pada penggunaan peta Carnot dalam penyederhanaan fungsi boolean serta implementasi aljabar boolean pada rangkaian logika. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi setelah lebaran. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.